Halo kawan-kawan semua, perkenalkan saya Ilham Gusti Wijayanto, perwakilan kelompok 3 dan 4 Studi Independen GNIK. Izinkan saya untuk menyampaikan tugas terkait communication skill. Berikut adalah anggota dari kelompok 3 dan 4. Komunikasi memiliki beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui suatu sistem, baik dengan simbol-simbol, sinyal, maupun perilaku ataupun tindakan. Pengertian yang lain menyebutkan komunikasi adalah proses mengirim dan menerima pesan. Dan menurut Joko Purwanto, komunikasi adalah suatu proses yang paling tidak melibatkan dua orang atau lebih. Proses pemindahan pesannya dapat dilakukan oleh seseorang melalui lisan, tulisan, maupun sinyal-sinyal nonverbal. Adapun tahap-tahap dalam proses komunikasi diawali dengan pengirim yang mempunyai suatu ide atau gagasan. Selanjutnya pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan. Dan selanjutnya pengirim menyampaikan pesan tersebut. Barulah penerima menerima penerima menafsirkan pesan, dan pada akhirnya penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik kepada pengirim pesan. Begitupun dengan proses komunikasi melalui media. Diawali tahap pertama pengirim gagasan, dan selanjutnya penerima pesan dan membagikan. Komunikasi yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang wajib digunakan dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis pada pihak lain, baik secara tulis maupun lisan. Bentuk komunikasi verbal memiliki struktur yang teratur dan terorganisasi dengan baik, sehingga tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis dapat tercapai dengan baik. Dan komunikasi nonverbal dalam mengambil suatu kesimpulan tentang berbagai macam perasaan lain, baik rasa senang, benci, cinta, maupun berbagai macam perasaan lain. Bentuk komunikasi nonverbal memiliki sifat yang kurang terstruktur, sehingga membuat komunikasi nonverbal sulit untuk dipelajari. Adapun tujuan dari komunikasi nonverbal, yang pertama memberikan informasi, yang kedua mengatur alur suatu percakapan, mengekspresikan emosi, memberi sifat, melengkapi, menentang atau mengembangkan pesan-pesan verbal, mengendalikan atau mempengaruhi orang lain, dan mempermudah tugas-tugas khusus. Untuk jenis-jenis komunikasi, yaitu ada komunikasi antar pribadi, komunikasi antar budaya, komunikasi dalam organisasi, dan komunikasi persuasi. Komunikasi pribadi atau interpersonal communication merupakan jenis komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu masyarakat maupun organisasi dengan menggunakan media komunikasi tertentu dan bahasa yang mudah dipahami oleh kedua belah pihak untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan dari komunikasi antar pribadi yaitu menyampaikan informasi, membagi pengalaman, melakukan kerjasama, menceritakan kekecewaan atau kekesalan, menumbuhkan motivasi, menumbuhkan simpati, dan masih banyak lagi. Komunikasi budaya merupakan jenis komunikasi yang dilakukan antar dua orang atau lebih yang masing-masing memiliki budaya yang berbeda karena perbedaan geografis ataupun negara tempat tinggalnya. Komunikasi bisnis antar budaya merupakan jenis komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik dalam bentuk verbal maupun nonverbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara. Komunikasi dalam organisasi yang dimana ini bergerak ke segala arah dan karena sangat ketat dalam organisasi maupun
Adapun jenis komunikasi ini sangat wajar karena orang dapat berinteraksi satu sama lain tentang kehidupan profesional, kehidupan pribadi, dan masalahnya yang berkaitan dengan organisasi. Komunikasi persuasif, yang dimana persuasif berasal dari bahasa Latin persuasio, yang artinya membujuk, mengajak, atau mengayu. Dan pengertian dari komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku komunikan sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Adapun tujuan dari komunikasi persuasif, yang pertama meminta penerima pesan untuk melakukan sesuatu, menyediakan informasi yang cukup agar penerima pesan tahu apa yang harus dilakukan, menanggapi keberatan yang mungkin menunda suatu tindakan penting yang harus dilakukan, meminta penerima pesan bereaksi positif atas suatu permintaan. Dalam komunikasi, cukup sering terjadi kesalahpahaman, yang dimana masalah dalam mengembangkan pesan, yang dimana keraguan isi pesan dengan situasi yang ada, tertekannya emosi, dan sulit mengekspresikan ide atau gagasan. Adapun masalah lainnya yaitu masalah dalam menyampaikan pesan terkait dengan sarana fisik untuk berkomunikasi. Adapun masalah dalam menerima pesan, adanya persaingan penglihatan dan suara seperti kursi yang tidak nyaman, lampu yang kurang terang, kondisi lain yang mengganggu konsentrasi komunikan, dan masalah dalam menafsirkan pesan. Adanya perbedaan latar belakang, perbedaan penafsiran, perbedaan tutur dan bahasa, dan perbedaan reaksi emosional. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk memperbaiki miskomunikasi. Yang pertama, membuat suatu pesan secara lebih berhati-hati, meminimalkan gangguan dalam proses komunikasi, dan mempermudah upaya umpan balik antara pengirim dan penerima pesan. Adapun syarat dari komunikasi yang efektif, yaitu persepsi, ketepatan, kredibilitas, pengendalian, dan keharmonisan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan tugas komunikasi skill. Terima kasih.